Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kasih dan sayangnya, sehingga Allah berikan kesempatan bagi kita semuanya untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita buktikan dengan terus beribadah, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semuanya mampu menjalankan salah satu rangkaian ibadah kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan bersama kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita contoh yang terbaik, yang dengannya kita semuanya mampu terhindar daripada jalan yang salah, sehingga kita kemudian melangkah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, khatib akan membawakan sebuah tema terkait dengan kurban dengan judul membangun ketahanan pangan dan ketangguhan sosial pasca kurban. Ibadah kurban adalah ibadah ritual yang datang bersama hari raya Idul Adha. Ibadah ini merupakan perintah agung, perintah yang mulia, yang penuh dengan syarat dengan nilai tauhid, kepasrahan dan kepedulian sosial. Kurban adalah sebuah simbol ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-Nya Allah Azza wa Jalla, dan juga sekaligus menjadi wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, sebagaimana Allah menegaskan di dalam firman-Nya di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat ini sangatlah jelas menunjukkan kepada kita bahwa kurban merupakan ibadah yang sangat dekat statusnya dengan salat, sebagai bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah. Ibadah kurban adalah penyembelihan hewan dan juga manifestasi ketundukan hati dan keikhlasan jiwa seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ibadah kurban telah disyariatkan sejak umat-umat terdahulu, dan bagi setiap umat
telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan oleh Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya, yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran surah Al-Hajj ayat 34-35. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dari ayat ini kita memahami bahwa korban adalah bagian dari syiar Allah yang menuntut sebuah keikhlasan, yang menuntut sebuah ketakwaan dan kepedulian untuk berbagi kepada sesama. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam telah menjadi teladan utama dalam ibadah kurban. Allah mengabadikannya di dalam firman-Nya. Maka ketika anak itu telah sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, lalu Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, wahai anakku." Lalu ia menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, kami pun memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang sangat besar." Inilah puncak ketundukan dan keikhlasan. Korban bukan sekedar menyembelih hewan semata, tetapi menyembelih sifat ego seseorang, menyembelih sifat berlebihan seseorang terhadap cintanya kepada dunia, dan juga sebagai keterikatan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegas dalam memberikan peringatan kepada mereka yang telah Allah berikan rezeki namun enggan untuk berkorban. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa memiliki keluasan rezeki tetapi ia enggan untuk berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Jelaslah peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa besar kemudian penekanan syariat terhadap ibadah korban, tentunya bagi mereka yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikuatkan dalam hadis yang lainnya, kami bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kurban itu?" Maka beliau menjawab, "Itu adalah sunnah ayah kalian, Ibrahim." Lalu mereka bertanya, "Apa yang kami peroleh darinya?" Maka beliau menjawab, "Pada setiap helai bulunya terdapat kebaikan. Kullu ayyami tasyriqi dhabhun." Dan seluruh hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha kembali kami sampaikan bukan hanya sebatas perayaan penyembelihan hewan kurban semata, tetapi juga sebagai momentum besar untuk memperkuat solidaritas umat manusia, memperkuat solidaritas sosial dan tanggung jawab daripada kemanusiaan. Setiap tahun kita perlu perhatikan ada jutaan kilogram daging tersebar dalam 1 sampai 3 hari. Namun kemudian dalam praktek di lapangannya terjadi cepat habis, rusak, atau bahkan na'udzubillahi min dzalik terjadi sebuah proses kemubaziran, yang mana ini menunjukkan bahwa ibadah korban harus dikelola dengan lebih bijak lagi
agar manfaatnya tak hanya dirasakan dalam sesaat, sekejap, melainkan manfaatnya bisa dirasakan sebagai keberlanjutan. Distribusi daging korban yang tidak merata seringkali menyebabkan penumpukan di satu wilayah, tetapi dampaknya mengalami kekurangan di wilayah yang lainnya. Maka sementara itu, banyak penerima yang tidak memiliki lemari pendingin, keterampilan pengawetan, dan akses teknologi, yang akibatnya sebagian besar daging hanya dikonsumsi pada waktu yang sangat singkat, tanpa adanya upaya mengubahnya menjadi campuran, menjadi cadangan pangan jangka yang panjang. Ini bukan hanya masalah teknis semata, tetapi juga masalah amanah umat, yang mana Al-Quran telah memberikan teladan yang luar biasa dalam pengelolaan sumber daya melalui kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang diabadikan di dalam Quran surah Yusuf ayat 47 sampai 49. Maka Yusuf berkata, bercocok tanamlah kamu dalam 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, akan datang masa paceklik yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Maka setelah itu akan datang tahun ketika manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tentang strategi dasar ketahanan pangan, menekankan secara konsisten menyimpan hasil panen dalam bentuk yang tahan lama, mengkonsumsi secukupnya, dan menyiapkan cadangan untuk masa kritis, serta kemudian melanjutkan dengan masa pemulihan sosial. Hal ini semuanya adalah prinsip yang sangat relevan dalam konteks modern, terutama ketika menghadapi masalah pemborosan pangan dan ketimpangan pendistribusian. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam kita banyak belajar bahwa ketahanan pangan bukan sekadar soal makan hari ini, tetapi tentang kemampuan menyimpan, kemampuan mengelola dan mendistribusikan hasil produksi agar tetap tersedia pada masa yang sulit. Dalam konteks kurban, ini berarti bahwa daging tidak harus habis dalam 3 hari, tetapi bisa dimanfaatkan sepanjang tahun, terutama bagi mereka yang hidup dalam kekurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu wa tasaddaqu wadakhiru." Makanlah sebagian darinya, simpanlah sebagian, dan sedekahkanlah sebagian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mempertegas bahwa menyimpan sebagian daging kurban tentu diperbolehkan, bahkan dianjurkan, asal tidak menghilangkan hak orang yang membutuhkan. Inilah dasar yang mendukung strategi pendistribusian dan pengawetan daging secara lebih bijaksana dan berkelanjutan. Teknologi kini memungkinkan kita untuk mengolah daging kurban menjadi berbagai bahan produk yang tahan lama, seperti kemudian kita mendapati sebuah vakum, abon, dendeng, kornet, pengeringan, dan pengelengan. Bahkan masjid bisa menjadi sentral pelatihan dan pengolahan pangan berbasis komunitas, dengan kolaborasi antara takmir, ibu-ibu majelis ta'lim, dan koperasi umat. Program keberlanjutan pasca kurban ini dapat dijalankan dengan semangat gotong royong. Salah satu teladan dan ijtihad sosial modern bisa fatwa program distribusikan kurban dari Muhammadiyah yang membolehkan pengolahan daging kurban dalam bentuk makanan olahan yang siap saji, termasuk salah satu bentuknya adalah rendangmu. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daripada fatwa ini membuka jalan bagi inovasi, distribusi, dan pengawetan yang sebelumnya belum pernah dilakukan, dan daging kurban diolah sehingga produk ini kemudian terdistribusi kepada wilayah yang 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, daerah rawan bencana,
dan daerah pengungsian. Ini adalah bentuk nyata daripada fikih maslahat dan distribusi yang cerdas, menggabungkan nilai ibadah dan manfaat sosial dalam satu gerakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, daging-daging hewan kurban itu tidaklah akan sampai kepada Allah, dan tidak pula darahnya, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Quran surah Al-Hajj ayat 37. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang kedua, kami selaku khatib mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal itulah kita akan kembali menghadap Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Dan pada momentum hari yang sangat istimewa, bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lewatkan kesempatan amal kebaikan yang kita lakukan. Barang siapa yang diberikan kelebihan, kelapangan daripada rezeki, maka kemudian berkorbanlah. Tetapi sebaliknya peringatan keras bagi yang mendapatkan satu rezeki tetapi menahan daripada berkorban, maka ketahuilah bahwa azab Allah Subhanahu wa taala adalah azab yang pedih. Maka pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah, bermunajat, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita berharap mudah-mudahan setiap amal kebaikan kita senantiasa diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la tada' lana fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la maridan illa shafaitah wa la maitan illa rahimtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Gazzah, fi Palestin wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma thabbit imanahum. Allahumma anzilis sakinata ala qulubihim ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.